Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi kita tentang sejarah khulafa ar-rasyidin, ya, atau sejarah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nantinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang sejarah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Nah, lebih khusus ya kita akan menyampaikan tentang pengaruh keislaman, ya, pengaruh keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap dakwah Islam. Dan nanti juga kita akan menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, baiklah para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan menyampaikan tentang pengaruh keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap dakwah Islam. Maka kita akan menukil, ya, perkataan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya, menceritakan bagaimana efek atau pengaruh keislaman seorang Umar terhadap dakwah Islam, terhadap Islam ketika itu yang berada di kota Makkah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami, kata beliau, ya, senantiasa kuat, ya, semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam agama Islam. Walaqad ra'aituna fasal wa ma nastati'u an natufa bil bait wa nusalli hatta aslama Umar. Dan sungguh aku melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa kami sebelumnya tidak mampu melaksanakan tawaf, tidak mampu untuk melaksanakan sholat di Ka'bah, hingga Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma aslama qatalahum hatta tarakuna fasallaina wa tufna. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam Islam, maka beliau memerangi orang-orang kafir Quraisy hingga orang-orang kafir meninggalkan kami dan membiarkan kami melaksanakan salat dan melaksanakan tawaf di Ka'bah. Kemudian, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, kana Islamu Umar fathan wa kanat hijratuhu nasran wa kanat imaratuhu rahmah. Islamnya Umar, kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah
sebuah penaklukan. Wa hijratuhu, dan hijrahnya beliau itu adalah sebuah kemenangan. Wa kanat imaratuhu rahmatan, dan kepemimpinan beliau itu adalah rahmat. Sahabat yang lain, ya, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ya, radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan, lamma aslama Umar bin Al-Khattab zahara al-Islam wa du'iya ilaihi ala niyatan wa jalasna haulal baiti halaqan wa tufna bil bait wa intasabna mimman ghaladu alaina. Beliau, yaitu Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ya, mengatakan ketika Umar masuk ke dalam Islam, ya, dakwah Islam itu mulai muncul dan diseru secara terang-terangan. Umat Islam, ya, kata beliau, jadi leluasa duduk membuat halaqah yang melingkar dan bertawaf di Ka'bah, serta kami terbantu dari siapa saja yang berlaku kasar kepada kami, kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Nah, itulah, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait pengaruh dari keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap agama Islam dan dakwah Islam itu sendiri. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di antara, ya, pengaruh keislaman Umar terhadap dakwah Islam adalah terkhusus, ya, ketika beliau menjadi seorang khalifah, disebutkan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan para sahabat dan tentara Islam, ya, maka pada masa beliau, ya, berhasil ditaklukkan banyak wilayah di negeri Syam yang ketika itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Tersebutlah di antara yang berhasil ditaklukkan dari daerah-daerah Syam itu adalah Damaskus, ya, Yordania, Baisan, Asqalan, Gaza, Al-Quds, Hims, Antakya, dan lain sebagainya. Beliau juga, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pada masa beliau, ya, berhasil menaklukkan wilayah Mesir, Iskandariyah, kemudian Tripoli Barat, dan juga Burqah. Beliau juga berhasil menaklukkan daerah Jazirah Efrat, ya, seperti Harran, Mosul, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Sebagaimana beliau juga berhasil menaklukkan wilayah Irak dan wilayah timur seperti Qadisiyah, Al-Madain, Kupah, Efrat, Tigris, Basrah, Nahawan, Khurasan, Azerbaijan, dan lain sebagainya. Nah, itulah, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pengaruh, ya, keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap dakwah Islam. Berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan tentang keutamaan, ya, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah disebutkan yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah penduduk surga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, meriwayatkan dari Sa'id, ya, bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baina ana naimun ra'aituni fil jannati fa idza imra'atun ya tawatta ila janibi qasrin. Qultu liman hadzal qasr? Qalu li Umar bin Al-Khattab. Fadzakartu ghairatahu fa wallaitu mudbiran. Qala Abu Hurairah fabaka Umar bin Khattab summa qala a'alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aghar. Nah, sewaktu aku tidur, kata Rasulullah, ya, aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita, kata Rasulullah, ya, sedang berwudu di sebuah istana yang ada di surga. Kemudian aku bertanya,
milik siapakah istana itu? Maka wanita itu mengatakan milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku pun menjauh atau tidak memasuki istana itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwa mendengar hal tersebut Umar radhiyallahu taala anhu menangis dan mengatakan, "Mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kala Umar masih hidup ya di dunia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tetapi disebutkan istana untuknya telah disiapkan di dalam surga. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah penduduk surga. Dan kita ketahui ya bahwa beliau itu salah satu orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga atau yang dikenal dengan al-mubashshiruna bil al-jannah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah kemuliaan dan kekuatan ya kaum muslimin dengan keislaman Umar bin Al-Khattab. Ini sebagaimana yang telah kita sampaikan ya pada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami terus ya merasakan harga diri gitu, merasakan kekuatan ya semenjak Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ya termasuk keutamaan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah kedekatan Umar bin Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persaksian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akan hal tersebut. Nah, diriwayatkan ya dari Ibnu Mulaikah, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, ketika Umar radhiyallahu taala anhu ditidurkan di atas kasurnya ya menjelang wafat beliau, dan orang-orang yang berkumpul di sekitarnya ketika itu mendoakan sebelum ya dia dipindahkan. Ketika itu aku, kata Abdullah bin Abbas ya, hadir di tengah orang-orang tersebut. Aku terkejut ya tatkala seseorang memegang pundakku dan ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali ya memuji dan mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seperti orang-orang yang lainnya. Kemudian Ali mengatakan, engkau, yakni kepada Umar begitu, engkau tidak pernah meninggalkan seseorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap, kata Ali, bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkanmu bersama dua orang sahabatmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Aku sering mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, zahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, ini menunjukkan bahwa kedekatan Umar yang senantiasa ada dan berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain dari sosok sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, hadirin ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya di antara keutamaan Umar bin Al-Khattab ya radhiyallahu taala anhu, kewibawaan yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab ya radhiyallahu taala anhu, hingga disebutkan syaitan itu senantiasa menghindar ya
senantiasa menghindari jalan yang ditempuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jalan pada sebuah jalan, kemudian setan akan lewat, maka dia tidak berani atau selalu menghindar dari jalan yang dilalui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu agar tidak berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini keutamaan Umar, ya. Beliau memiliki wibawa hingga setan pun disebutkan menghindari jalan yang ditempuh oleh Umar bin Al-Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, diriwayatkan, ya, dari Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, dari ayahnya, ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah, ya, meminta izin agar masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu, ya, ada beberapa orang wanita, ya, dari Quraisy sedang berbincang-bincang, ya, sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka disebutkan, ya, berbicara dengan suara yang sedikit lebih keras daripada suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Umar, ya, masuk, maka wanita yang tadi berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, segera berdiri dan menurunkan hijab mereka, ya. Nah, kemudian ketika Umar masuk, maka beliau, ya, radhiyallahu taala anhu mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa begitu. Maka Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda itu tertawa?" Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajibtu min haula allati kunna indi." Aku heran, kata Rasulullah, kepada mereka, yaitu para wanita yang tadi berada di sisiku. Lamma sami'na sautak tabadarna al-hijab. Nah, ketika mereka, yaitu mendengar suaramu, mereka segera menarik hijab begitu. Faqala, maka Umar mengatakan, anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebenarnya Andalah yang lebih layak untuk mereka segani, gitu. Summa aqbala alaihinna. Kemudian Umar disebutkan, ya, menghadap kepada para wanita tersebut dan berbicara kepada mereka, ya aduwati anfusihin, wahai para wanita yang menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Atahabanani walam tahabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian segan terhadap diriku sementara kalian tidak segan terhadap Rasulullah? Fakulna, maka para wanita itu mengatakan, ya, innaka afaddu wa aghlaq min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya, kata para wanita itu, engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn al-Khattab, ya Ibn al-Khattab begitu. Ya Ibnu Khattab begitu, ya. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma lakiyaka asyaitan, tidaklah setan berjumpa, ya, kepadamu, ma lakiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik, begitu, ya. Sesungguhnya, kata Rasulullah, ya, tidaklah setan menemuimu, ya, sedang berjalan
di suatu jalan, kata Rasulullah kepada Umar, kecuali setan tersebut akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ya yang menyebutkan bahwa ternyata setan itu juga tidak berani begitu ya untuk berpapasan ketika mereka berjalan begitu dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya, ketika Umar berjalan menempuh suatu jalan, kemudian setan juga berjalan, maka setan akan pilih, kita katakan, jalur lain, bukan jalur yang ditempuh oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, inna syaitana yafruku min Umar. Ya. Syaitan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lari, ya, ketakutan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, kemudian di hadis yang lain, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan, ya, oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, ya, arhamu ummati Abu Bakar, ya, arhamu ummati Abu Bakar wa asyadduha fi dinillahi Umar. Ya. Umatku yang paling penyayang itu adalah Abu Bakar, ya. Umatku yang paling penyayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar, ya, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Umar bin Al-Khattab. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, beberapa keutamaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Selain beliau sebagai seorang khalifah yang kedua, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata beliau juga memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak begitu, ya, yang dicatatkan oleh buku-buku sejarah dan telah kita sebutkan tadi di antaranya. Ya. Pertama, bahwa Umar itu adalah penduduk surga, ya, dan bahkan beliau itu adalah orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga ketika hidup di dunia. Makanya beliau disebut dengan al-asrah al-mubasyirina bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga, ya. Nah, kemudian juga yang kedua itu tadi kita sebutkan bahwa umat Islam menjadi kuat, ya, di Makkah di awal-awal dakwah dahulu, ya, di Makkah dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana mereka awal-awalnya tidak berani sholat di depan Ka'bah, tidak bisa tawaf. Dengan keislaman Umar, mereka akhirnya merasa kuat begitu, karena ada yang akan membela mereka, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warta. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kedekatan Umar, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Nah, kemudian yang keempat tadi, ya, yang kita sampaikan yang terakhir, ya, bahwa Umar itu adalah orang yang berwibawa, memiliki wibawa, dan hingga disebutkan, ya, syaitan pun senantiasa menghindar dan takut ketika bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berpapasan dengan beliau. Nah, baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ke-12 ini, ya, terkait pengaruh keislaman beliau dan juga beberapa keutamaan dari khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak menyampaikan, ya, tentang sifat-sifat Umar radhiyallahu taala anhu dan
tentang proses pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi seorang khalifah al-muslimin, ya. Demikian akhirnya kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.